Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wanita itu merasa tenang saat mendengarkan kata-kata King Sui. Dia sepertinya mengerti suasana hati King Sui. Dia berkata dengan ringan, "Apa yang membuatmu terikat? Kamu harus melepaskannya." Sama seperti dulu, nada bicara wanita itu selalu tertata. Selain wajahnya yang dingin dan unik bisa membuat siapapun merasa tertekan. Tetapi ketika King Sui mendengar kata-kata wanita itu, dia hanya menatap kosong. Apa yang dia katakan seharusnya untuknya, tidak perlu seperti ini, tidak perlu sama sekali. Saya tidak tahu, saya pikir tidak ada yang salah, saya ingin menghabiskan kekuatan terkuat saya untuk mengubah semua yang saya inginkan berubah, ucap King Sui setelah merenung sejenak. Itu adalah kebebasanmu, tapi ini di sini adalah istana Raja Iblis, seperti yang akan kamu ketahui sebentar lagi, kamu masih punya urusan di sini. King Sui tersenyum pahit, tidak lagi. Dia tahu bahwa dia biasanya memperlakukan orang seperti ini, sedemikian rupa sehingga dia berpikir bahwa dia sudah bersikap lebih baik padanya. Pada awalnya dia berpikir bahwa dia bahkan tidak akan bertemu dengannya, seandainya dia akan melakukan sesuatu berbeda. Tetapi ketika dia melihat dirinya sendiri, dia tidak merasakan kegelisahan, seolah-olah tidak ada yang salah, acuh tak acuh. Dia acuh tak acuh kepada semua orang, dan sudah disebutkan bahwa tidak ada yang bisa meleleh ke dalam hatinya. Kebalikan dari cinta adalah ketidakpedulian, dan bukan kebencian. Dengan tidak adanya cinta, kebencian akan mengikuti. Cinta benar-benar memotong sangat dalam. Kalau begitu aku akan tidur dulu, kenapa kamu tidak tidur lebih awal juga? King Sui berkata dengan ringan. Dia pernah bisa memberikan hadiah tanpa malu-malu padanya, tapi sekarang dengan penambahan istana Raja Iblis, dia malah merasa seolah-olah itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Meskipun dia telah merencanakannya seperti ini, tetapi dia membutuhkan waktu. King Sui pergi, wanita itu berdiri di sana untuk sementara waktu, tetapi tidak mencari pandangan King Sui yang pergi, dan tidak kembali juga. Paviliun Medis. Paviliun Medis adalah salah satu cabang bumi dari 12 cabang bumi Istana Raja Iblis, dan juga cabang penting, karena semua penyembuhan dan hal-hal terkait medis dilakukan di sana. King Sui diberi izin khusus oleh Tetua Agung untuk memasuki Paviliun Medis, dan datang dengan salah satu alkemis yang lebih kuat dari Paviliun Medis. Telah berada di sini selama beberapa hari, dapat dikatakan bahwa King Sui sangat mengenal orang-orang di Paviliun Medis. Jumlahnya tidak banyak, tetapi memiliki status tinggi, dan di sini lebih baik pergi tanpa pilihan di bawah standar. Di sini para dokter tidak buruk dibandingkan dengan Soul Silk dan Yuan Shu, dan jika Soul Silk tidak bertemu King Sui, dia bahkan tidak akan membandingkan dengan orang-orang di sini. Kekuatan King Sui dalam kelompok ahli medis ini telah ditampilkan. Jadi pangkatnya di dalam Paviliun Medis terus meningkat, sedemikian rupa sehingga dia dapat dianggap sebagai guru. Dalam 12 cabang bumi, Paviliun Medis memiliki sejumlah kecil orang, tetapi itu tidak lemah. Sebagai perbandingan, alkemis biasanya memegang pos lain pada saat yang sama, seperti pembuat racun, yang memiliki monster tua lainnya, yang di giliran memiliki beberapa teknik Surekil Heavenly. Paviliun Medis juga memiliki banyak buku medis, banyak di antaranya tidak pernah terdengar, dan juga memiliki beberapa monster tua yang mengajarkan King Sui beberapa hal yang mereka ketahui. Lagi pula King Sui juga mengajari mereka banyak keterampilan medis yang tidak terpikirkan, dan juga beberapa obat pil, manfaatnya sudah lebih dari cukup. Semua orang tahu bagaimana berterima kasih satu sama lain, terutama mereka yang lebih tua, telah melihat apa saja dan segalanya setelah hidup untuk waktu yang lama. Yang paling penting adalah King Sui telah memperoleh resep alkimia yang memungkinkannya untuk terus maju. Resep alkimia porsi 4 kali lipat. Monster tua memberikan itu kepadanya,
telah memilikinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memberi King Sui sebagian. Ada beberapa hal yang dihitung sebagai diberikan kepada penerima, misalnya resep alkimia. Monster tua, penyakit wakil Tuan Istana Kambuh, sekarang lebih serius. Pada saat inilah suara yang terburu-buru terdengar. King Sui, pergi, mari kita berkunjung ke sana bersama. Orang tua itu pergi sambil menarik King Sui bersamanya tanpa penjelasan. Monster tua adalah Pak Tua yang berbagi resep alkimia porsi ganda dengan King Sui. Wakil Tuan Istana, King Sui berpikir sambil berjalan, wakil istana penguasa istana Raja Iblis. Dia tidak bertanya karena dia akan tahu sedikit. Mereka dengan cepat sampai ke bagian yang lebih dalam dari istana Raja Iblis, tidak terlalu jauh dari istana es. Ini adalah istana yang tenang seperti hari musim semi. Para pengawalnya juga wanita, sangat mirip dengan wanita yang menjaga istana es, keduanya kuat. Bangunan di sini sangat mewah, halamannya penuh dengan bunga, rumput, dan tempat tinggal. Selain itu semua diatur dengan cara yang menarik. King Sui dapat menyimpulkan bahwa ini karena adanya seorang tetua yang tidak ada di paling rendah. Istana Raja Iblis masih memiliki banyak orang kuat, yang tampaknya tidak aneh setelah beberapa pemikiran. Mungkin suatu hari bertempur dengan benua naga melonjak. King Sui, jangan bicara terlalu banyak, temperamen wanita ini sangat aneh, Pak Tua mengingatkan King Sui. Begitu mereka memasuki gedung, mereka mencium aroma obat samar yang berasal dari ruangan. Ruangan itu putih dengan cara yang sangat santai dan nyaman. King Sui menoleh dan segera melihat seorang wanita bersandar di tempat tidur sofa bersulam di ruang tamu. Seorang wanita dewasa, dengan usia yang tidak dapat ditentukan, hanya saja wajahnya sangat dingin, sangat cuek, sekarang wajahnya menjadi pucat pasi, seolah-olah tidak ada setitik warna pun, bagian bawahnya ditutupi selimut tebal. "Kenapa kalian tidak pergi? Tidak perlu kesembuhan," ucap seorang wanita saat mereka memasuki ruangan. "Tuan Istana memerintahkan kita harus menyembuhkannya," ucap Pak Tua ringan sambil tersenyum. "Monster tua, bagaimanapun kau bahkan tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Aku akan terus terang saja memberitahumu, meskipun aku sudah lumpuh, tapi mereka juga memiliki banyak yang mati. Jika kita menghitungnya aku akan mengatakan bahwa aku mendapat untung." Ketika wanita itu mengatakan ini sedikit warna kembali ke wajahnya, sepertinya dia sedikit bersemangat. "Salep pengisian ulang kehidupan giok emas." King Sui perlahan berkata kepada wanita itu. "Kamu siapa?" tanya wanita. Dia adalah seorang tabib dari istana Raja Iblis. Keahlian pengobatannya bahkan lebih baik dari saya. Mengapa Anda tidak membiarkan King Sui membantu Anda melihatnya? Kata orang tua itu sambil tersenyum. Dia terlalu muda, bagaimana dia memahami situasi saya? Setidaknya saya tahu bahwa tabib yang mengenal saya tidak dapat menyembuhkan saya. Sedangkan untuk menggunakan pil, jumlahnya terlalu sedikit. Wanita itu berkata dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya. "Di mana Anda mendapatkan salep pengisian ulang kehidupan giok emas?" King Sui dengan ringan bertanya pada wanita itu. "Saya mewarisinya dari salah satu tetua saya, itu sudah habis. Lawan kita pasti sangat ahli untuk bisa menciptakan jenis racun ini." King Sui juga tercengang setelah melihat racun wanita itu. "Apa, bukankah dia terluka parah? Bagaimana itu bisa menjadi racun?" kata Pak Tua setelah berdiri. "Lukanya tidak mengancam nyawa, melainkan racunnya, yang mirip dengan piala, yang membawa nyawa orang itu bersamanya." King Sui berkata perlahan kepada wanita itu. "Monster tua, saya sekarang percaya klaim Anda bahwa keahlian pengobatannya lebih dari milik Anda," ucap wanita itu sambil tersenyum. Senyumannya sangat pucat, tapi tetap indah, semacam kecantikan yang datang dengan penyakit, yang membuat orang ingin menyimpannya dan menghargainya untuk sementara. Tapi siapa yang berani melakukannya, karena takut wanita ini langsung membunuh mereka. "Itu adalah racun dari sekte racun abadi," kata wanita itu sambil melihat King Sui. King Sui tidak peduli tentang apa sebutan racun itu, tetapi jenis racun ini mengancam nyawa. Selama orang itu masih hidup, racun itu masih ada di sana, tidak bisa diatasi.
atau setidaknya dia belum pernah mendengar ada orang mampu menyingkirkannya. Namun jenis racun ini dapat dihilangkan dengan cara lain, misalnya tubuh yang terserang cukup kuat, mereka dapat mengeluarkan penyakitnya sendiri. Jika tidak dapat mengeluarkannya sendiri dapat ditularkan, misalnya ditularkan kepada orang lain, di mana ada dua jenis, yang satu adalah laki-laki, yang lain anaknya. Jika dia ingin mentransfernya ke suaminya, suaminya harus setuju, tetapi jika dia ingin mentransfernya kepada anaknya, dia harus melakukannya. Lakukan adalah berharap untuk itu. King Sui, apakah kamu punya rencana? Tanya Pak Tua penuh harap. Dia berkata bahwa ini adalah racun kehidupan. Selama orang itu masih hidup, racun tidak bisa dihilangkan. Meskipun itu tidak bisa disingkirkan, tetapi untuk memungkinkan Anda pulih, selama saya masih hidup, Anda bisa hidup lebih dari 1000 tahun tanpa masalah, ucap King Sui sambil tersenyum setelah berpikir. Betulkah? Apakah ini benar-benar mungkin? Monster tua dengan gembira berseru. Wanita itu dengan skeptis menatap King Sui. Ya, itu seharusnya mungkin, hanya saja skenario kasus yang lebih buruk akan lebih baik dari sekarang, ucap King Sui sambil tersenyum. Bahkan jika Anda dihukum mati, jika itu benar-benar hasil yang lebih baik, saya pasti akan mengunjungi sekte racun abadi. Tuan King, saya percaya Anda, lakukan saja dengan sepenuh hati, tidak perlu khawatir tentang apapun. Temperamen wanita itu tampaknya sedikit membaik. Ada racun yang menekan luka, itu sebabnya tidak membaik. Jika Anda memakan ini, itu akan memungkinkan luka Anda sembuh. King Sui menyerahkan giok wewangian emas. Efek dari Golden Fragrance Jade tidak perlu dijelaskan, ini juga meningkatkan kepercayaan mereka pada King Sui, meskipun itu tidak sepenuhnya menyembuhkannya. Tetapi karena itu meningkatkan porsi yang signifikan, temperamen wanita itu meningkat pesat. Jarum hidup dan mati. Musim semi kehidupan. King Sui mengambil hal-hal ini dengan sangat mudah. Racun ini benar-benar tidak dapat dilepaskan. Setidaknya King Sui tidak dapat memikirkan rencana sekarang, tetapi dia meminimalkan efek racun. Tetapi efek racun perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat, yang mana adalah saat dia harus menyingkirkan racun itu lagi. Liontin Valet Jade. Diukir di permukaan adalah cara untuk mengendalikan racun. Selama kamu membawa ini, meskipun racun masih ada padamu, tapi akan sangat sulit untuk muncul kembali. Jika kamu kehilangan ini, ingat untuk meminta aku untuk yang baru. Tanpa ini, racun kemungkinan besar akan kembali setelah 3-5 tahun. Wanita itu berdiri di dalam ruangan, tidak sepenuhnya terbangun dari kegembiraan yang besar ini. Tangannya masih memegang liontin Valet Jade yang diberikan King Sui padanya. Dia tidak lagi memiliki harapan, meskipun dia telah jatuh ke tahap ini, tetapi kerugian yang harus ditanggung musuh jauh lebih besar. Hanya saja ada sedikit penyesalan di hatinya, dia tidak bisa membunuh orang yang telah memberinya racun. Aku berhutang budi padamu, yang akan kubalas, apapun yang terjadi, aku dapat membantumu melakukan yang terbaik dari kekuatanku, wanita itu dengan gembira berkata kepada King Sui. Usianya tidak muda, tapi tidak bisa dikatakan sudah tua juga, dan bisa dikatakan dia sedang dalam masa puncaknya, masih memiliki jalan yang panjang di depannya. Jika dia mati seperti ini, pasti akan sangat memalukan. Itu tidak perlu. Aku juga anggota Istana Raja Iblis. Reputasiku tidak terlalu bagus, memiliki daftar pembunuhan yang begitu panjang. Tidak ada orang yang menganggapku baik, kata wanita itu setelah menghela nafas panjang. King Sui mengerti maksudnya, memikirkannya sedikit dan berkata, apa hubunganmu dengan penguasa istana? Orang yang paling sering berinteraksi dengan tuan istana di sini adalah aku. Wanita itu tidak tahu apa yang dimaksud King Sui dengan pernyataannya, tetapi masih dengan senang hati menjawab. Oh, itu bagus. Lalu jika mungkin, secara hipotetis jika kamu dan penguasa istana membutuhkan sesuatu, ingatlah untuk memintaku, kata King Sui kepada wanita itu sambil tersenyum, dengan rasa malu yang tajam. Wanita itu teralihkan, lalu dengan cepat menjadi perhatian. Senyum terbentuk di wajahnya, kamu benar-benar pemberani, dan aku akan mendukung cara berpikirmu, tetapi kamu tetap harus bersiap.
Terima kasih, saya tahu. Aku Huarumei, jika kau menunggu lebih lama lagi, penguasa istana harus kembali, inilah kesempatanmu. Wanita itu dengan senang hati berkata kepada King Sui. Saat dia menyelesaikan langkah kaki terdengar datang dari luar, dan bayangan yang familiar muncul di pandangan semua orang. Setiap kali menciptakan dampak ini, mata indah sedingin es dan tak berwarna menangkap pemandangan Huarumei. Sepertinya jauh lebih baik. Kata-kata ini masih sedingin mungkin, tetapi King Sui bisa merasakan bahwa sebagai perbandingan itu sudah hangat seperti musim semi. Sayangnya, dia bukan subjek percakapan. Aku baik-baik saja sekarang, berkat King Sui. Mengapa Anda tidak berterima kasih atas nama saya? Kata Huarumei, memegangi lengan wanita itu dengan penuh kasih sayang. Tindakannya membuat King Sui cukup terkejut. Keduanya pasti memiliki hubungan khusus. Bagi King Sui, bahkan di antara wanita, hanya sedikit atau bahkan tidak ada yang bisa memegang lengan wanita itu. Dia tidak berharap dia mulai membantunya begitu cepat. Ketika Huarumei mengatakan itu, barulah wanita itu melihat ke arah King Sui, tetapi dia tetap diam. Kemudian, Huarumei berkata, "Tuan Istana, saya baru saja sembuh hari ini, mengapa kita bertiga tidak makan bersama sebagai terima kasih kepada King Sui? Mari kita perlakukan itu sebagai perayaan bagi saya sudah bertahun-tahun tidak makan enak dan itu semakin tak tertahankan." Melihat situasinya, monster tua itu pergi. Huarumei dengan sopan membujuknya untuk tetap tinggal. Mengabaikannya, lelaki tua itu mengangguk ke arah King Sui, dan pergi. Wanita itu menatap King Sui dalam diam, dingin dan tak terduga seperti biasanya. Huarumei tersenyum dan berkata, "Tunggu aku sementara aku pergi menyiapkan makanan." King Sui tidak yakin apakah Huarumei benar-benar tahu cara memasak atau apakah niatnya adalah membiarkannya memiliki waktu sendiri dengan wanita itu. Lebih baik pastikan. Jadi dia menghentikannya, berkata, "Kamu baru saja sembuh. Aku bisa membuatkan bubur obat untukmu, jika kamu suka. Lebih baik aku pergi." "Tidak apa-apa, aku akan pergi." Huarumei mengisyaratkan King Sui. Setelah sedikit berpikir, King Sui memutuskan untuk tinggal dan Huarumei menuju ke dapur. Hanya King Sui dan wanita itu yang tersisa di kamar. Kehadirannya memberikan getaran dingin di dalam ruangan. Keduanya duduk di dalam ruangan, disertai keheningan yang mematikan. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah banyak bicara sejak awal. Situasi saat ini membuatnya lebih buruk. Segala macam percakapan terasa lemah ketika melawan wanita ini. Dia merasa bahwa apapun yang dia katakan tidak ada gunanya. "Apakah kamu ingin minum sesuatu?" kata King Sui dengan canggung. "Kamu bukan bagian dari istana Raja Iblis." Wanita itu menatapnya, mengabaikan apa yang dia katakan. Tertegun, King Sui menjawab, "Mengapa kamu berkata begitu? Saya tidak berpikir tidak ada hal seperti apakah saya termasuk atau tidak. Di negeri tempat yang terkuat bertahan hidup, saya harus beradaptasi dengan negeri itu. Saya merasa lebih baik menyesuaikan diri dengan istana. Apa kau tidak tahu reputasi istana Raja Iblis? Berada di sini adalah kutukan seumur hidup untukmu, bahkan teman dan keluargamu pun tidak akan aman," ucap wanita itu lembut. "Tidak ada yang berani mengganggu keluarga saya, tidak ada. Aku tahu istana Raja Iblis tapi aku tidak peduli dengan rumor di luar. 1 bulan saya berada di sini membuat saya merasa bahwa tempat ini jauh lebih baik daripada jalan keadilan yang seharusnya di luar sana." Itulah satu-satunya hal yang dapat dikatakan King Sui dalam percakapan ini. Banyak kekuatan yang ingin istana Raja Iblis pergi dan fakta itu tidak berubah, tapi aku akan menghancurkan mereka semua. Tetap di sini, dan kamu akan membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya King Sui mendengar wanita itu berkata begitu banyak. Suaranya tenang dan dingin tapi anehnya menawan. Perasaan itu tak terlukiskan, tetapi mendengar kata-katanya entah bagaimana memberi semacam dampak. "Saya tidak takut membuat musuh. Aku menunggu lama sebelum mengetahui tentang istana Raja Iblis dan sejak saat itu, aku sudah membuat keputusan."
Wanita itu menatapnya. Dia mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak belak-belakan, tapi jelas dia datang demi dirinya sendiri. Selama kamu tahu apa yang kamu lakukan, itu terserah kamu, jawabnya. Dia mengangguk tanpa suara. Percakapan tidak bisa berlanjut lagi, meskipun ini sudah melebihi harapannya. Mungkin karena kesunyiannya, Hua Rumei kembali agak cepat. Makanannya sudah siap tetapi dia tidak berhasil, koki pribadinya yang membuatnya. Dia tersenyum dan berkata, lapar. Mari makan. Wanita itu mengangguk. King Sui berdiri dan berkata, biarkan saya membantu Anda mengeluarkannya. Makanan disajikan dengan cepat. Masakannya baru dimasak dan rasanya enak. Ini adalah istana Raja Iblis, dengan Hua Rumei sebagai wakil tuan istana. Tentu saja makanannya adalah yang terbaik. Minum anggur, itu menyembuhkan luka dan menyehatkan kulitmu, kata King Sui sambil memegang sebotol besar anggur Tiger Bone Liquor. Minum minuman keras memperkuat libido pria, menutrisi kulit wanita, dan bahkan memperkuat tubuh. Tentu saja, jangan terlalu banyak minum. Betapa harumnya, biarkan aku mencoba, kata Hua Rumei dengan penuh semangat, sambil memandang King Sui. Sebenarnya, dia merasa agak gelisah. Dia tahu apa yang dia maksud tetapi dia tahu kemungkinan itu suram. Namun, dia harus membantunya, dia menyelamatkannya dan sekarang keberhasilannya tergantung padanya. King Sui menuangkan cangkir untuknya, lalu untuk wanita itu, dan terakhir untuk dirinya sendiri. Cir, untuk kesembuhan saya, Hua Rumei mengangkat cangkirnya, tapi ada sesuatu di balik senyumnya. Wanita itu perlahan mengangkat cangkirnya, hari ini adalah hari yang menggembirakan. King Sui mengikuti, selamat atas kesembuhanmu. Keduanya minum dengan perlahan dan elegan. King Sui menghabiskannya dengan agak cepat, jadi dia melihat mereka minum. Tidak ada yang bisa dikatakan untuk anggur King Sui. Hua Rumei mulai pelan-pelan, lalu menghabiskannya dalam satu tegukan. Di sisi lain, para wanita menyelesaikannya dengan lambat. Cara minumnya sangat menarik, sejenis keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, suatu kebanggaan yang patut dikagumi. Anggur ini sebagus anggur yang berumur ribuan tahun, ini yang terbaik kedua yang pernah saya miliki, ucap Hua Rumei dengan jujur. Masih ada lagi, aku bisa memberimu beberapa botol jika kamu masih ingin minum, King Sui tertawa. Meskipun dia mengatakan itu adalah yang terbaik kedua, dia tidak bertanya apa yang terbaik, dia juga tidak berpikir bahwa miliknya adalah yang terbaik. Dia memberi silek sachet interspatial ketika dia berpisah dengan Raja Iblis terakhir kali. Isinya pil obat dan anggur berkualitas tinggi. Ini kedua kalinya saya minum anggur ini. Tuan istana sangat pelit, dia hanya mengizinkanku minum sekali terakhir kali, waktu itu adalah yang terbaik. Hua Rumei memandang King Sui dengan penuh kontemplasi. Sekarang dia tahu kenapa ekspresinya sedikit berbeda, ternyata yang terbaik dan terbaik kedua adalah anggur yang sama. King Sui menggelengkan kepalanya, aku telah bertemu dengan penguasa istana beberapa kali. Kamu mengambil lebih dari setengahnya, kata wanita itu dengan tenang. Lagi pula kau tidak suka minum sebanyak itu, akan sia-sia jika mereka sampai rusak, senyum Rumei canggung. Wanita itu tidak membantah. Melalui ini, King Sui mengetahui bahwa kedua wanita ini sedekat saudara perempuan. Hanya saja dengan temperamen Raja Iblis, mereka tidak akan sedekat saudara kandung. Meski begitu, dia bisa merasakan bahwa Hua Rumei sangat penting baginya, meski dia tidak mengatakannya. Saya punya banyak, saya akan memberi Anda beberapa nanti, ucap King Sui segera. Wanita itu tidak tinggal lama dan pergi setelah makan, hanya King Sui dan Hua Rumei yang tersisa. King Sui, katakan padaku, apa hubunganmu dengan penguasa istana? Dia biasanya tidak hanya menerima hadiah, bagaimana Anda mengaturnya? Hua Rumei menunjukkan sedikit kekaguman di matanya. Dia tidak begitu terpesona terakhir kali, dia pasti menahan untuk sementara waktu. Dia diracuni dan saya membantu menyembuhkannya. Saya tidak tahu apakah kami dihitung sebagai kenalan, kami hampir tidak berbicara satu sama lain,
King Sui mengatakan yang sebenarnya, tetapi proses detoksifikasi tidak terduga. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Tuan istana memiliki kecantikan yang tak tertandingi tapi dia terlalu dingin. Ditambah lagi, bakatnya juga tak tertandingi, belum pernah ada pria yang berani mengejarnya. Semuanya hanya bisa mengubur wajahnya karena merasa rendah diri, termasuk Anda. Meski Anda masih memiliki rasa percaya diri, itu membuat saya bertanya-tanya. Hua Rumei menatapnya tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang dia katakan barusan dianggap normal, hanya beberapa kalimat, dan itu paling normal. King Sui merasa beruntung. Keterampilan observasi wanita, bersama dengan indera keenam mereka, agak menakutkan. Tidak peduli betapa gilanya pikirannya, dia tidak akan memikirkan itu. Aku sudah lama bersama penguasa istana. Saya mengambil alih istana ketika dia menghilang selama lebih dari 1 abad. Meskipun dia telah menyelesaikan insiden itu, beberapa hal tidak dapat dibatalkan. Balas dendam hanyalah alasan untuk mencari kenyamanan. Apakah dia memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? King Sui bertanya pada Hua Rumei. Aku tidak tahu. Tapi sejak insiden yang melibatkan benua naga melonjak, hanya beberapa dari lusinan sekte besar yang tersisa, yang lainnya telah bersatu dan pergi jauh. Jadi istana Raja Iblis adalah musuh publik dari benua naga melonjak. Jika bukan karena tanah terpencil ini, istana Raja Iblis akan diratakan sejak lama. Apakah dia punya keluarga lain? Menurutku tidak. Rumor mengatakan bahwa benua naga melonjak bukanlah satu-satunya kekuatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Ada kekuatan lain, meskipun tidak diketahui siapa itu. Asal-usul penguasa istana adalah rahasia dan sangat kuat, ucap Hua Rumei, dengan beberapa pemikiran. Terima kasih banyak, Sister Hua karena telah memberitahuku semua ini. Kakak Hua, Tihi. Saya senang saya bertemu dengan adik laki-laki seperti Anda. Saya juga tidak punya keluarga. Mulai sekarang, panggil aku kakak. Hua Rumei menarik King Sui, jelas senang. Baiklah, kakak, jawab King Sui, tersenyum. Oh iya, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyembuhkan racun ini? Hua Rumei berpikir dan bertanya. Yah, itu bukan tidak mungkin. Tapi aku yang sekarang tidak bisa melakukannya. Ada cara lain tapi saya ragu Anda akan menggunakannya. Cara lain apa? Cara pertama adalah jika Anda melahirkan anak, Anda dapat memindahkan racun ke anak itu. Hua Rumei tersipu saat mendengar melahirkan seorang anak. Raut wajah wanita dewasa yang tersipu itu anehnya menarik tapi dia menyela, bahkan harimau yang kejam tidak akan memakannya pada keturunannya. Tahan pikiran itu. Cara kedua adalah dengan mentransfernya ke tubuh suami Anda dengan kerjasamanya. Tapi persyaratannya cukup ekstrim. Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Ini tidak seperti menggangguku, Hua Rumei berkata dengan tidak senang. Hanya dalam waktu setengah hari, mereka semakin dekat, memanggil satu sama lain secara berbeda, dan Hua Rumei tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, pucat dan dingin dari sebelumnya telah hilang. Meskipun dia masih agak dingin, sekarang dia bisa tertawa. Ketika dia tertawa, itu mengingatkannya pada Raja Iblis, tawa yang menawan, tidak yakin apakah itu bisa memikat juga. Bahkan setelah kembali ke tempat tinggalnya sendiri, dia merasa bahagia. Hari ini jauh lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun dia tidak bisa menolak untuk makan karena kesembuhan Hua Rumei, namun itu adalah peningkatan yang sangat besar. Semuanya selalu memiliki awal yang sulit, bahkan dengan bantuan Hua Rumei. Meski begitu, King Sui tidak bisa menghubungi Hua Rumei. Seseorang yang bisa bergaul dengan Raja Iblis, dan juga wakil tuan istana, jelas tidak sesederhana kelihatannya. Selain menghabiskan waktunya di Medical Pavilion, dia telah mempertimbangkan bagaimana dia bisa berhubungan dengan wanita itu. Kapanpun dia memikirkan hal ini, dia akan merasa dikalahkan. Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Mengenal Hua Rumei secara keseluruhan adalah awal yang baik. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menjadi lebih kuat.
Ketika dia bisa menjadi cukup kuat, dia akan bisa berhubungan dengan wanita itu tanpa usaha. Karena sifat istana Raja Iblis, mereka pasti akan bertarung dengan pengaruh lain. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi mereka untuk tidak bersentuhan satu sama lain. Resep alkimia porsi 4 kali lipat. King Sui mempelajari resep alkimia ini di alam Valet Jade Immortal. Perbedaan antara resep alkimia porsi 4 kali lipat dan resep alkimia porsi ganda adalah bahwa salah satunya memungkinkan pengguna menggunakan 2 kali lipat jumlah pil obat, sementara yang lain mengizinkan yang lain menggunakan 4 kali lipat dari jumlah biasanya. Hal lain adalah bahwa jika seseorang telah menggunakan resep alkimia porsi ganda sebelumnya, obat porsi ganda dapat digunakan 2 kali lagi. Efek tidak dapat ditumpuk. Karena dia sebelumnya telah menggunakan double portion medicine twice, dia tidak dapat menggunakannya selama 4 kali bahkan dengan quadruple portion medicine. King Sui melihat ramuan obat dalam resep alkimia porsi 4 kali lipat. Dia menyadari bahwa setengah dari mereka sama dengan yang ada di resep alkimia porsi ganda. Hanya saja usia yang dibutuhkan untuk ramuan obat lebih tinggi. Dia merasa jika dia mencoba memperbaikinya sekarang, tingkat keberhasilannya tidak akan rendah. Namun, tingkat kegagalannya juga cukup tinggi. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk memperbaikinya. Baru-baru ini, King Sui sudah mulai mempersiapkan pil 5 yang. Pil 4 yang adalah titik kritis. Ada demarkasi antara pil 3 yang dan pil 4 yang. Itu relatif lebih mudah untuk pindah dari pil 4 yang ke pil 5 yang. Tingkat kesulitan semuanya relatif. Setelah semuanya disiapkan, King Sui mulai menyempurnakan pengobatan porsi 4 kali lipat. King Sui sudah mengerti bahwa jika dia ingin membawa perubahan ke King Clan dan orang-orang di sekitarnya, dia hanya bisa melakukannya melalui rute pil obat. Mengenai seni bela diri, dia merasa masih perlu belajar lebih banyak tentangnya. Dia merasa ada banyak teknik yang tidak cocok untuk mereka. Namun, ada juga beberapa yang cocok. Misalnya, Minyue Gelo mengolah bentuk harimau, dan Ye Huang Guo membawanya ke tahap yang luar biasa. Bahkan King Sui merasa bahwa dia bukan tandingan Ye Huang Guo. Green Cloud Upstep Pellet, Pil Yang, Origin Returning Pills, Grand Meridian Strengthening Pellet dan Du Meridian Strengthening Pellet, serta Gold Needle Constitution Nurturing. Menggunakan jarum emas 9 yang untuk memperkuat tubuh, serta beberapa anggur dan masakan, sebagian besar barang King Sui disajikan terutama untuk kultivasi seseorang. Semua ini adalah fondasi King Sui, dan dengan waktu yang cukup, kebangkitan King Sui adalah sesuatu yang pada akhirnya akan terjadi. Kali ini dalam upayanya untuk menyempurnakan resep alkimia porsi 4 kali lipat, King Sui tidak terlalu peduli pada kesuksesan atau kegagalan. Bahkan jika dia gagal, dia akan selalu belajar sesuatu darinya dan mendapatkan pengalaman tambahan. Kemudian, ketika saatnya tiba, dia akan mampu menyempurnakannya dengan sukses. Melihat musim semi kehidupan, King Sui memikirkan musim semi iblis di istana Raja Iblis. Dia hanya mendengarnya tetapi tidak melihatnya sendiri. King Sui tidak tahu seperti apa mata air iblis itu, tetapi hanya merasa bahwa nama itu terdengar sedikit jahat. Dia sebelumnya pernah mendengar bahwa itu bisa membangkitkan iblis di dalam hati seseorang. Musim semi iblis tidak akan berpengaruh pada orang biasa. Itu hanya akan mempengaruhi mereka yang memiliki iblis di dalam hatinya. Setiap orang memiliki iblis di hati mereka, tetapi iblis yang dimaksud di sini pasti salah satu yang bisa dibangkitkan. Misalnya, seseorang mungkin tidak berani membunuh orang lain. Tetapi jika ada orang lain yang membunuh semua orang di keluarganya, maka dia akan berani membunuh musuh-musuhnya. Dalam keadaan ini, iblis di dalam dirinya akan dianggap telah bangkit. Mata air iblis memiliki efek yang kuat bagi orang-orang seperti ini, menerangi kekuatan jiwa seseorang, memungkinkan kultivasinya meningkat pesat. Adapun sejauh mana seseorang dapat berkembang, itu akan tergantung pada tingkat kemampuan dan pemahaman individu. Semakin besar bakat dan tingkat pemahaman seseorang, semakin kuat jadinya. Namun,
Kekurangannya adalah seseorang dapat dikendalikan oleh iblis di dalam hati seseorang ketika memasuki keadaan penyimpangan Qi. Orang tersebut akan berakhir dengan keinginan untuk membunuh dan menjadi haus darah, brutal, kejam, dan gila. Namun, ada pohon penindasan iblis di sebelah mata air iblis. Ketika King Sui mendengar ini, dia memikirkan pohon Bodhi di alam Valet Jade Immortal. Dia merasa bahwa pohon penindasan iblis adalah pohon Bodhi. Pohon penindasan iblis menghasilkan buah penekan iblis, yang dapat diambil apa adanya atau dimurnikan menjadi pil penekan iblis. Itu bisa mencegah seseorang memasuki keadaan penyimpangan Qi hingga beberapa tahun. Ini adalah fondasi Istana Raja Iblis. Jika pohon penindasan iblis dihancurkan, Istana Raja Iblis kemudian akan dihancurkan dalam beberapa tahun kemudian. Namun, King Sui memikirkan situasi tentang pohon Bodhi. Buah Bodhi sulit didapat karena keberuntungan adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Pohon itu belum tentu menghasilkan buah Bodhi. Tampaknya King Sui harus mengambil waktu untuk melihat pohon penindasan iblis itu. Selain pil obat yang disebutkan, King Sui juga telah menyempurnakan cukup banyak akademi rahasia surga. Di masa lalu, Yan Jinyu telah memberikannya kepadanya dan itu adalah pil obat dari Akademi Rahasia Surga, oleh karena itu dia bisa mendapatkan resep alkimia. Itu dianggap layak untuk dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dengan satu awan, kecuali pembatasannya sangat bagus. Setelah menyiapkan semuanya, King Sui mulai menyempurnakan resep alkimia porsi 4 kali lipat. Dia melakukannya dengan hati-hati. Dia telah merencanakan untuk menganggapnya sebagai pengalaman. Namun, hasilnya membuat King Sui sangat bahagia. Itu benar-benar berhasil. Obat porsi 4 kali lipat. Efek dapat meningkatkan jumlah pil obat yang dapat diminum 4 kali lipat dan dapat tumpang tindih dengan efek pil obat serupa. King Sui sangat senang. Tumpang tindih yang disebutkan seharusnya adalah jika dia telah menggunakan obat porsi ganda, maka obat porsi ganda hanya dapat digunakan untuk 2 kali lagi. Jika dia akan menggunakan obat porsi 4 kali lipat, maka di masa depan, jika dia akan menggunakan obat porsi quintupel hanya bisa digunakan sekali. Istana Raja Iblis adalah organisasi besar. Meskipun tampaknya hanya ada 12 cabang bumi dan asosiasi penatua. Selanjutnya, asosiasi penatua umumnya tidak akan terlibat dalam hal-hal biasa. Namun, 12 cabang bumi sangat besar. Selain pavilion medis, pemimpin lain dari 11 cabang lainnya masing-masing memiliki alamat sebagai Kepala Iblis. Kepala Iblis Jin. Kepala Iblis Jin adalah pemimpin dari Istana Dinas Rahasia 12 cabang bumi. Dia adalah Kepala Iblis termuda di 12 cabang bumi. Dia kuat dan tampan, dengan masa depan yang sangat cerah. Banyak orang tahu bahwa dia menyukai Raja Iblis. Kepala Iblis Jin tidak pernah mengaku, juga tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Terhadap Raja Iblis, dia selalu melakukan yang terbaik. Dia bisa menyerahkan semua yang dia miliki untuk Istana Raja Iblis, semua demi Raja Iblis. Orang seperti ini datang untuk mencari King Sui hari ini. Baru-baru ini, reputasi King Sui cukup baik di Istana Raja Iblis. Semua orang tahu bahwa dia telah memperlakukan wakil istana Lord, bahkan Raja Iblis pernah makan dengannya sebelumnya. Kekuatan rumor sangat kuat. Saat ini, banyak orang tahu bahwa tabib ajaib King Sui telah datang ke Istana Raja Iblis untuk Raja Iblis. Ada orang yang mengatakan bahwa King Sui seperti kodok yang bernafsu pada daging angsa, bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang tidak layak dimilikinya. Orang-orang mengatakan bahwa King Sui bersaing dengan Kepala Iblis Jin, dan ada juga yang mengatakan bahwa keterampilan medis King Sui dapat membantu Raja Iblis. Oleh karena itu, rumor membuat hubungan antara King Sui dan Raja Iblis semakin dekat dan dekat. King Sui menatap pria yang terlihat sangat tampan dan memiliki sosok yang baik ini. Dia bertanya-tanya apakah pria seperti ini akan pergi keluar. Apakah dia akan dimanfaatkan oleh beberapa wanita? Halo, saya Jin Chi. Pria itu menyapa King Sui dengan serius. Ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Halo, saya King Sui.
Kita berdua adalah anggota Istana Raja Iblis, jadi kita bisa membicarakan apapun. Mengapa kita tidak duduk dan mengobrol? Ucap Jin Chi tersenyum dan menatap King Sui. Baik, silahkan lewat sini. King Sui tersenyum dan menyambut Jin Chi. Bolehkah saya tahu alasan Ketua Jin ada di sini hari ini? Meskipun King Sui telah menebak sebagian alasannya, dia tidak terlalu yakin. Saudara King, kamu terlalu sopan. Panggil saja aku Jin Chi. Saudaraku Jin, aku tidak akan sungkan. Ini takdir yang bisa kita temui. Tidak akan ada gunanya kita bersikap kaku satu sama lain. Karena kita bersama hari ini, maka aku akan langsung mengejar. Ucap Jin Chi tersenyum dan menatap King Sui. Saya juga tidak suka berbicara dalam lingkaran. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung mengejar. Aku suka penguasa istana. Ketika Jin Chi mengatakan ini, dia masih terdengar sedikit tidak percaya diri. King Sui tersenyum. Karena kakak Jin menyukai penguasa istana, lalu mengapa kamu tidak mengatakan itu padanya? Tak ada gunanya memberitahuku ini. Saudara King, tolong katakan yang sebenarnya. Kita semua laki-laki. Apakah Anda suka Tuan Istana? Jin Chi terkejut dengan kata-kata King Sui. Meskipun Tuan Istana dingin dan sombong, pasti ada banyak orang yang menyukainya. Ya, aku suka penguasa istana, tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada gunanya menyukainya. Ketika King Sui memikirkan wanita itu, dia merasa dikalahkan. Namun, berpikir dia masih memiliki beberapa keuntungan, dia merasa sedikit lebih damai. Tepat sekali. Oleh karena itu, saya tidak akan merasakan apa-apa bahkan jika saya tahu bahwa Anda menyukai penguasa istana. Sebaliknya, saya merasa lebih dekat dengan Anda. Sudah bertahun-tahun, saya tahu bahwa saya tidak memiliki harapan, tetapi saya tidak bisa melepaskan perasaan saya. Sampai sekarang, saya belum menemukan siapapun yang memiliki sedikit pun kemungkinan untuk berhasil. Jin Chi berkata dengan sedikit kepahitan saat dia melihat King Sui. Jika dia menyukai pria lain, apakah kamu akan merasa sedih? King Sui tersenyum dan bertanya. Tentu saja, tapi aku hanya akan merasa sedih. Sial untuk mengatakan bahwa meskipun wanita yang saya suka menyukai orang lain, saya akan bahagia jika dia menyukainya. Aku lebih suka dia bersamaku tanpa merasa bahagia daripada dia bahagia dengan orang lain. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, saya harap Anda tidak akan mengejek saya. Jin Chi berbicara langsung. Beginilah orang-orang di Istana Raja Iblis, tetapi King Sui menyukai ini tentang mereka. Apa yang akan saya olok-olok? Saya juga berpikir sama. Saya tidak suka orang munafik dan yang peduli dengan reputasi mereka sendiri apapun yang mereka lakukan. Tepat sekali, aku benar-benar merasa bisa bertemu denganmu, tapi aku tidak akan menyerah padamu. Jin Chi memandang King Sui dan berkata dengan serius, wanita bukanlah hal yang harus diberikan. Selain itu, Tuan Istana bukanlah orang yang bisa diberikan siapapun. Mungkin tidak ada gunanya kita mengatakan apapun di sini. Jika seorang pria bisa mendapatkan hatinya dengan begitu mudah, maka kita tidak perlu menunggu sampai sekarang. King Sui berkata tanpa daya. Itu benar. Jika Anda bisa mendapatkan hatinya, saya dengan tulus akan memberikan restu saya. Jin Chi berkata dengan serius. Kamu tidak akan diam-diam mengutukku, kan? Saya tidak akan. Saya tidak mampu melakukan satu hal di bawah permukaan dan diam-diam melakukan hal lain di belakang punggung orang lain. Jika aku benar-benar berpikir seperti itu, aku akan memberitahumu dengan jujur. Alasan saya di sini hari ini adalah karena ada sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Jin Chi memikirkannya dan berkata, oh, Saudara Jin, silakan lanjutkan. King Sui merasa bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa Jin Chi ada di sini. Saya ingin Brother King membantu saya tampil lebih muda. Saya sudah mulai menjadi tua. Saya ingin tahu apakah Saudara King dapat membantu saya dengan ini. Saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang besar. Jin Chi berkata dengan tenang. King Sui tidak menyangka ini akan terjadi. Saat ini,
Jinchi hanya tampak setengah baya. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, maka dalam 2 atau 3 tahun lagi, dia akan menjadi fase terakhir dari paruh baya, di mana dia akan benar-benar tampak tua dan usang. King Sui tahu bahwa Jinchi belum menyerah pada Raja Iblis. Dia adalah orang yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak akan mengakui kehilangannya dengan mudah. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa selama Raja Iblis tidak terikat, Jinchi tidak akan pernah menyerah. Jinchi memandang King Sui. Saat ini keduanya tidak diragukan lagi saling bertentangan. Jadi bagaimana jika King Sui adalah anggota istana Raja Iblis? Begitu pula Jinchi. Dia tidak diwajibkan melakukan apapun untuknya. Sejak Jinchi datang, King Sui menebak bahwa Jinchi pasti tahu caranya mempertahankan masa muda. Membantu dia dengan itu tidak akan menjadi masalah. Dia bisa meninggalkan kesan yang baik sebagai bonus. Adapun mengejar Raja Iblis, King Sui merasa bahwa peluangnya mendekati nol, seperti yang dikatakan Jinchi sendiri. King Sui pasti memiliki peluang tertinggi. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah manusia pertama Raja Iblis, dan sampai sekarang, mungkin masih satu-satunya. Kesan pertama seorang wanita tentang seorang pria adalah yang paling penting, itulah sebabnya King Sui merasa bahwa dia memiliki keunggulan absolut. Tentunya dia adalah orang pertama yang terlintas dalam pikiran ketika Raja Iblis memilih pasangan. Dia masih akan memiliki kesempatan yang lebih baik bahkan jika dia melawan seseorang yang lebih luar biasa darinya, yah, bukan karena ada banyak orang di luar sana yang lebih luar biasa darinya, bahkan tidak termasuk batasan usia. Tentu, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kita berteman kan, saya tidak suka diributkan sebanyak itu. King Sui berkata dengan tenang. Jinchi merasa tidak enak. Bagaimanapun, dia awalnya datang untuk berbicara tentang Raja Iblis, tetapi akhirnya mempertahankan masa mudanya. Ini membuatnya curiga tentang apa tujuan sebenarnya. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu, Saudara King. Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Jinchi berkata dengan serius. Inilah yang diinginkan King Sui. Masih banyak hal yang harus dilakukan di istana Raja Iblis yang membutuhkan bantuan. Meskipun dia lebih tua, dia tidak memiliki banyak kekuatan, tidak seperti 12 cabang bumi. King Sui saat ini berada di pavilion medis, salah satu dari 12 cabang bumi. Ditambah, dia adalah seorang penatua yang membantu menyembuhkan tubuh wakil istana Lord. Dia sekarang orang kedua yang bertanggung jawab atas pavilion medis dan dianggap setengah jalan untuk menjadi kepala iblis. Kepala pavilion saat ini adalah monster tua. Dia bersikeras agar King Sui menjadi kepala pavilion baru tetapi King Sui menolak, jadi dia hanya bisa mempertahankan posisinya. Terlepas dari itu, hampir setiap anggota pavilion medis tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum King Sui mengambil posisi itu. Pavilion medis memiliki anggota paling sedikit. Meski begitu, mereka masih banyak. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 12 cabang bumi. Jika ada terlalu sedikit anggota, itu tidak akan menjadi salah satu cabang. Kakak Jin, kamu terlalu sopan. Pil obat ini dapat mempertahankan kemudaan Anda selama 1 abad lagi, dan memiliki khasiat penyembuhan juga. Anda dapat memutuskan sendiri kapan akan memakannya. King Sui tersenyum dan menyerahkan giok wewangian emas kepadanya. Oh, kalau begitu, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Itu mungkin berguna dalam pertempuran yang akan datang antara Istana Raja Iblis dan Istana Naga dalam waktu setengah bulan. Jinchi menyimpannya dengan hati-hati, tidak ingin merusak pil obatnya. Bertarung dengan Istana Naga dalam waktu setengah bulan. King Sui tersentak. Alasan lainnya adalah karena nama Istana Naga, dia tidak tahu bahwa hal seperti itu ada. Istana Naga adalah kekuatan yang kuat di samudera jurang naga di benua naga melonjak. Keberadaan mereka seperti Fata Morgana. Orang-orang ini hidup di laut. Mereka dikenal memiliki banyak pejuang yang kuat di laut, dengan istana besar jauh di dalam laut dan memiliki iblis abadi yang kuat yang mereka miliki. Jinchi memberitahu King Sui dengan jujur.
Iblis abadi sama cerdasnya dengan burung apu Helvire Phoenix dan gajah naga. Meski tidak licik seperti manusia, mereka sangat peduli dengan keselamatan mereka. Apalagi mereka memiliki raja dan kebanggaan tersendiri sebagai suatu ras. Bagi binatang, terutama binatang yang lebih bijaksana, manusia lebih rendah. Manusia memiliki tubuh yang jauh lebih lemah, dan memiliki senjata yang lebih rendah, kelincahan, kemampuan beradaptasi dibandingkan dengan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa manusia lebih licin, tetapi tetap merupakan musuh yang tangguh dari binatang buas. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap manusia sebagai superior, seperti halnya manusia tidak menganggap binatang sebagai superior. Hal-hal seperti tunggangan dan penjinakan binatang hampir sama setelah level tertentu tercapai. Penjinak binatang selalu cocok dengan binatang jinak mereka. Binatang buas yang kuat di laut bahkan lebih tangguh dari binatang darat. Makhluk air biasanya memiliki spiritualitas yang tinggi, bahkan ada yang dekat dengan manusia, seperti Putri Duyung. Putri Duyung biasanya dianggap sebagai kecantikan yang lembut. Tapi di sini, di dunia 9 benua, mereka berbeda. King Sui belum melihat mereka, tetapi rumor mengatakan bahwa ras misterius ini ada jauh di dalam lautan. Putri Duyung adalah raja sejati dari laut dalam, dan berada di atas Hailong. Putri Duyung dan manusia sangat mirip, mereka bahkan punya kaki. Selain anatomi mereka sama persis dengan manusia. Misalnya, mereka lebih beradaptasi untuk hidup di lautan, dan kekuatan pertempuran mereka meningkat pesat di laut, tetapi menurun di darat. Legenda Putri Duyung selalu misterius. Legenda mengatakan bahwa mereka berevolusi dari manusia yang telah beradaptasi untuk hidup di lautan dan sangat cantik. Ada Putri Duyung pria dan wanita, tinggal di istana bawah air. Lautan dunia 9 benua sama menakutkannya dengan daratannya, bahkan mungkin lebih menakutkan. Adapun istana naga dari benua naga melonjak, mereka tidak tahu apakah Putri Duyung akan berpartisipasi, atau Hailong. Menurut legenda, Putri Duyung berspesialisasi dalam energi roh dan kemampuan elemen air, tetapi karena ras ini tinggal jauh di laut dan sangat kuat, orang normal tidak akan bertemu dengan mereka. Kakak Jin, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan dikirim istana Raja Iblis dan siapa yang berpartisipasi. King Sui merasa ingin melihat sendiri, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya, Jin Chi bukan tandingannya, dia akan mudah dibunuh. Karena istana naga bukan musuh yang mudah, kali ini, 2 ruang cabang akan dikirim, bersama dengan penguasa istana dan wakil penguasa istana. Ucap Jin Chi menjelaskan tidak menyembunyikannya. Setelah itu, King Sui pergi dan mencari wakil tuan istana, Hua Rumei. Warna kulit Hua Rumei menyenangkan dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Begitu dia melihat King Sui, dia menyeretnya ke ruang tamu. King Sui menggaruk hidungnya, wanita ini agak intim. Seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Perasaan itu sangat kuat, dan sama sekali tidak berpura-pura. Beberapa hal tidak bisa dipalsukan. Kakak, apakah benar kita akan bergerak melawan istana naga dalam waktu setengah bulan? Tidak perlu baginya untuk menahan diri terhadap saudari pelit ini. Aku tahu kamu akan datang untuk masalah ini. Aku sudah memasukkan namamu di dalamnya. Wah, betapa tidak sabarnya kamu. Hua Rumei tersenyum pada King Sui. Sedikit rasa malu terlihat di wajah King Sui. Saya tahu suster akan memperlakukan saya dengan baik. Ahem, simpan pembicaraan manis jika kamu tidak bisa mengaturnya. Ketidaktulusan seperti itu sangat aneh sehingga menjadi jelas, kata Hua Rumei, tidak bisa menahan tawanya. Kakak, apakah istana naga kuat? Dia merasa bahwa Hua Rumei harus mengetahui lebih dari ini. Ada terlalu banyak sekte kuat di benua naga melonjak. Istana naga lebih istimewa, itu adalah kekuatan keadilan yang kuat, dan merupakan salah satu orang yang menargetkan penguasa istana Raja Iblis. Aku ingin tahu bagaimana kita akan bertindak melawan istana naga kali ini. King Sui bertanya karena penasaran. Ada reruntuhan kuno di benua naga melonjak dan ditinggalkan.
Itu telah lama dikosongkan, tetapi itu telah menjadi medan perang kuno. Pertempuran selalu terjadi di sana. Reruntuhan kuno. King Sui menyadari bahwa dia telah terkagum-kagum sepanjang hari. Dia telah mendengar tentang reruntuhan kuno dan medan perang kuno sebelumnya, tetapi kali ini dia mendengarnya dengan telinganya sendiri, dan dia akan segera melihat medan perang kuno yang nyata dengan matanya sendiri. Ya, tidak banyak yang tersisa di medan perang kuno, tapi tidak mungkin semuanya telah dijarah. Jika beruntung, kita mungkin menemukan beberapa barang bagus. Namun, itu adalah tempat istimewa di negeri ini. Di dalam, ada binatang yang kuat dan ganas. Beberapa orang mengatakan bahwa reruntuhan kuno sebenarnya adalah bagian dalam dari benua Haohan. Hua Rumei melanjutkan, ini belum dikonfirmasi, ini hanya spekulasi. Apakah mungkin bagi orang selain Dragon Palace untuk masuk? King Sui berpikir dan bertanya. Ya, dan ternyata kemungkinan itu sangat tinggi. Tapi, masuk ke sana dalam jumlah besar belum tentu bagus. Di dalam sangat kacau, dan sangat berbahaya. Istana Raja Iblis memiliki keunggulan dalam formasi kami. Jadi, angka besar sepertinya tidak bagus, malah akan membuat kita lebih berhati-hati. Tidak peduli seberapa kuat pasukannya, selama ada seseorang dengan kekuatan absolut, bahkan satu orang saja sudah cukup. Hua Rumei berkata sambil tersenyum. Bukankah kita, Istana Raja Iblis, memiliki sekutu yang kuat? King Sui bertanya dengan memikirkan 4 kekuatan jahat agung. Tidak, bagaimana dengan Sekte Suara Ilahi? Bukankah kita pernah bekerja sama sekali sebelumnya? Ya, kami melakukannya. Tapi kami bukan sekutu, kami hanya terkadang memiliki musuh yang sama. Sebenarnya, orang-orang mengatakan bahwa 4 kekuatan besar jahat dibagi menjadi 2, dengan Istana Raja Iblis, dan Sekte Suara Ilahi sebagai pasangan, dan Sekte Binatang Ilahi dengan Lembah Hantu Liar. Jika kita memiliki sekutu, itu akan menjadi Sekte Suara Ilahi. Hua Rumei berkata. Saya bertemu dengan beberapa orang dari Sekte Suara Ilahi ketika saya datang ke sini. Mereka bertarung dengan orang-orang dari Istana Musim Semi Abadi, jadi saya membantu. Sen Ling sangat cantik, bukan? Hua Rumei tiba-tiba berseru. Ya, memang sangat indah. Hanya saja kebanyakan pria tidak akan bisa menanganinya karena tulang rubah abadi. King Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu sepertinya tidak tahu tentang hal ini. Ini, datang dan lihat apa konstitusi saya. Hua Rumei berkata sambil tertawa. Kamu benar-benar ingin tahu? King Sui berpikir sebelum berkata. Tentu saja, saudari Anda berasal dari fisik pesona batin, suami Anda akan sangat beruntung, kata King Sui serius. Pesona batin, dengan kata lain, genit batin, nakal. Ya ampun. Kamu bahkan berani menggodaku. Hua Rumei mencubit King Sui, wajahnya memerah. Hanya dia yang tahu apakah yang dikatakan King Sui benar, tetapi dari raut wajahnya, dia mungkin benar. Tidak, saya tidak berani. Oh ya, ini untukmu. King Sui mengubah topik pembicaraan dan memberikan liontin giok ungu padanya. Bertemu dengan Anda selama periode terakhir hidup saya telah benar-benar mengubah hidup saya. Hua Rumei menerima liontin itu dengan senang hati tanpa mengucapkan terima kasih. Kamu akan baik-baik saja bahkan jika kamu tidak bertanya, akan ada penyelamat yang membantumu. Kamu adalah penyelamatku. Aku akan menyiapkan makanan. Mari makan bersama. Dia berkata sambil tertawa. Aku akan pergi bersamamu. Meskipun mereka baru saja bertemu, King Sui dan Hua Rumei anehnya menjadi sangat dekat. King Sui dapat dianggap sebagai penyelamatnya, dan dia tidak menahan keintiman dengannya, dan King Sui merasa bahwa Hua Rumei memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia seperti seorang kakak perempuan. King Sui, saat kita pergi ke reruntuhan kuno, ayo pergi bersama. Dengan begitu, Anda bisa bertarung bersama penguasa istana. Hanya saja, jangan menahan kami, oke? Hua Rumei tersenyum pada King Sui. Setelah mendengar kata-kata Hua Rumei, King Sui tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan mengikuti.
Keyakinan seperti itu. Sepertinya Anda memiliki kartu truf. Hua Rumei juga tertawa. Ya, tapi saya tidak yakin apakah itu dianggap sebagai kartu truf. King Sui berkata dengan rendah hati. Sebenarnya, dia memiliki kartu truf seperti Emperor's Key dan 100 Bird Worshipping the Phoenix. Teknik surgawi dan jari Phoenix juga bisa dianggap sebagai kartu truf. Faktanya, King Sui memiliki banyak kartu truf. Tidak perlu dicadangkan saat Anda bersama saya. Bagaimanapun, Anda bisa memamerkannya saat waktunya tiba. Jangan pernah lengah. Musuh kita, Istana Naga, memiliki prajurit yang kuat, bahkan penguasa istana mungkin tidak menganggap mereka sebagai lawan yang mudah. 10 hari berlalu dengan cepat, King Sui terus berlatih sebagai fokus utamanya. Selama waktu luangnya, dia akan memperbaiki pengobatan. Dia memiliki beberapa toko obat porsi ganda. King Sui sendiri telah mengambil 2 pil 4 yang. Hua Rumei telah mengambil cukup banyak, dan dia bahkan memberikan sebagian kepada wanita itu. King Sui merasa bahwa jika Hua Rumei memberikan obatnya akan lebih baik. Ditambah, selama periode ini, dia telah menambahkan keterampilan lain ke formulir Phoenix-nya. Niat pertempuran Phoenix. Phoenix Battle Intent, jurus yang meningkatkan kekuatan semua sekutu sebesar 10%, meningkatkan ketahanan terhadap racun dan stamina beberapa kali, dan meningkatkan moral sekutu. Radius area yang terkena dampak adalah 3000 meter di sekitar Castor. King Sui tersenyum memikirkan teknik ini. Dengan hanya 5 hari tersisa sebelum berangkat menuju reruntuhan kuno, dia tidak pernah berharap untuk mengembangkan keterampilan yang begitu kuat. Ini adalah teknik pertarungan kelompok yang meningkatkan setiap kemampuan sebesar 10%. Teknik yang sangat kuat seperti itu benar-benar menakutkan, terutama jika digunakan dengan Ki Kaisar dan 100 burung menyembah Phoenix. Selain itu, gajah naga bersisik emas dapat meningkatkan kekuatan sekitar 30 juta matahari, 10% sama dengan 3 juta matahari. 3 juta matahari sudah setara dengan Martial False God. Setelah menggunakan ini, kekuatan Martial False God akan sangat berbeda. Perubahan tingkat 5 Martial False God sangat menakutkan. Ketika kekuatan sekutu melemah hingga 30%, kekuatan mereka akan meningkat 10% lagi. Ini bahkan tidak termasuk Demon's Vajra Subdues gajah yang bersisik emas, atau penindasan Hellfire Phoenix dan Golden Scarlet Dragon Elephant. Tentu saja, apakah kedua penindasan itu bisa bekerja sama atau tidak masih belum diketahui, tapi itu sangat mungkin. Karena kemampuannya berbeda dari sebelumnya, sedikit penekanan cukup normal. Dengan ini, seseorang akan bisa melawan seseorang 2 kali lebih kuat dari dirinya dalam keadaan normal. Secara realistis, teknik surgawi King Sui bisa menghancurkan lawan 2 kali lebih kuat. Phoenix Battle Intent meningkatkan kekuatan pertempuran sekutu di sekitarnya. Teknik pertempuran yang dikuasai, semakin kuat orang tersebut, semakin besar kekuatan mereka akan meningkat. Teknik pertempuran ini agak mirip dengan 100 burung menyembah Phoenix, jadi tidak sulit untuk mempelajarinya. Bagaimanapun, teknik mimikri 9 hewan adalah bonus dari teknik penguatan kuno, itu sangat cocok untuk dibudidayakan oleh King Sui. Saat ini, kemampuan King Sui masih tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis dan Hua Rumei, tapi dia tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia memiliki cacat dan dukungan yang kuat, bersama dengan jari Phoenix dan teknik surgawi yang menakutkan. 5 elemen teknik pemurnian ilahi juga telah menerima dorongan besar karena teknik surgawi Paragon dapat menurunkan cooldown teknik King Sui beberapa kali. Selama periode ini, King Sui meminum beberapa pil 4 yang, karena resep alkimia porsi 4 kali lipat. Meskipun pil 4 yang, hanya dapat meningkatkan kekuatan dasar sebanyak 1 matahari atau meningkatkan semua kekuatan sebesar 100 matahari. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.